wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fahmi Melayu. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Fatu Mekah artinya pembebasan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau Januari 630 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membebaskan kota Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah adalah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, di mana pada tahun 6 Hijriah dengan membantu sekutu mereka Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum Muslimin. Pengkhianatan ini melibatkan dukungan senjata dari dan personal dari Quraisy yang memicu terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Ramadan, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berangkat bersama seluruh pasukan menuju kota Mekah. Para kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa terjadinya peperangan, di mana kaum Quraisy menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena berbagai sebab. Di antaranya rasa takut, gentar, dan menyadari kelemahan mereka. Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah berhasil memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW menugaskan kepada Abu Sufyan untuk membacakan maklumat yang isinya, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Dan siapa saja yang menutup pintu rumahnya berarti aman. Maksud dari maklumat itu adalah jaminan keamanan dari Rasulullah SAW kepada penduduk Quraisy. Inti maklumatnya adalah memberikan rasa aman bagi mereka yang memasuki Masjidil Haram, masuk ke rumah Abu Sufyan, atau menutup pintu rumah mereka, sehingga tidak terjadinya pertumpahan darah. Setelah diumumkan Abu Sufyan, orang-orang Quraisy mematuhi dan melaksanakannya. Rasulullah SAW terus-menerus memasuki kota Mekah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau menerima mereka yang akan menyatakan diri masuk Islam dan memaafkan seluruh kesalahan mereka yang terjadi di masa lalu. Lalu Rasulullah SAW menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, beliau menghancurkan seluruh berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah. Pada waktu penghancuran itulah turunnya Quran Surah Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang artinya, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Itulah tujuannya mengambil Al-Mekah, yaitu untuk membersihkan Ka'bah dari 360 berhala dan mengembalikan Mekah sebagai pusat penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala yang berada di dalam maupun sekitar Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pintu Ka'bah, sementara kaum Quraisy berbaris di Masjidil Haram menantikan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergilah, kalian telah bebas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuh yang telah menyiksanya
menyakiti, membunuh para sahabatnya, dan mengusir dari kampung halamannya. Pada saat memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan rendah hati dan menunjukkan akhlak yang baik dalam menyebarkan agama Islam. Setelah pembebasan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan haji, dan itulah haji satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang, dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Peristiwa pembebasan kota Mekah terjadi pada akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Untuk mengenang peristiwa luar biasa itu yang menjadi simbol kemenangan kaum muslimin, setiap malam Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia dianjurkan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih atau lebih terkenal sebagai takbiran. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang peristiwa terjadinya Fatu Mekah. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.